kasih memberikan kesehatan kepada kami untuk kembali bersekutu melalui persekutuan di tengah-tengah gereja ini, bahkan juga persekutuan di tengah-tengah keluarga melalui ibadah live yang masih sampai saat ini. Kami akan bersama-sama dengan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu itu boleh memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu dan boleh hidup selalu dengan kebenaran firman-Mu itu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan pada pagi ini yang akan menyapa kita, saya akan bacakan dari Yeremia pasal 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat 7, saudara-saudara, ini ayat yang harus kita cetak tebal. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin ada dari kita yang pernah memberikan waktunya bergaul dengan Nabi Yeremia ini dalam tulisannya ini. Nah, ada beberapa poin yang memang cukup kuat untuk memotivasi kita dari pribadi Yeremia ini. Satu tokoh yang punya keberanian yang luar biasa, dan juga seorang tokoh yang memang selalu hidup dengan kelembutan walaupun dia punya keberanian. Nah, kita bisa melihat dia harus melanjutkan pelayanan daripada Yesaya yang 80 tahun di depannya, di tengah-tengah keadaan bangsa yang merosot tajam, bahkan menuju ambang kehancuran. Semakin sulit dan semakin sulit. Ada dua hal yang cukup menekan Yeremia sebagai hamba Tuhan yang dipanggil pada saat itu. Satu hal, saudara-saudara, ketika dia sangat mengasihi Allah dan tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah surut untuk melakukan tanggung jawabnya, bahkan menyuarakan, walaupun yang harus dia suarakan itu mungkin pahit, mungkin tidak dapat diterima oleh orang karena
suara itu cukup pahit. Tapi oleh kasihnya yang begitu besar kepada Allah, mau tidak mau dia harus suarakan itu kepada umat itu. Dan di sisi lain, ini yang dilematis yang saya katakan tadi itu, dia sangat mengasihi bangsanya itu. Karena bangsa itu bukan siapa-siapa bagi dia. Bangsa yang cukup dia kenal, dan bangsa yang begitu dekat kepada dia. Saya mengatakan kenapa dia harus mempergumulkan itu, karena dia harus melihat umat yang dia kasihi itu meluncur ke arah yang paling mengerikan, merosot, dan hampir tidak bisa terselamatkan. Dan bentuk daripada solidaritasnya itu, dia ikut ke dalam pembuangan itu teks kita tadi itu. Jadi kelompok-kelompok yang pintar juga, teknokrat, yang punya idealisme, yang punya kemampuan skill dan lain juga harus ikut terbuang pada saat itu. Persoalannya saudara-saudara, seandainya apakah kelompok yang paling bawah sampai kelompok yang paling atas semua secara utuh menyadari sebenarnya kenapa harus dibuang dan kenapa harus sampai 70 tahun pembuangan itu. Saudara-saudara, satu hal sebenarnya yang agak sulit dipelihara oleh umat Tuhan itu, kalau kita membaca firman Tuhan ini, bahkan sampai detik ini yang sangat sulit kita pelihara sebenarnya dalam memaknai bahwa kita yakin kita adalah pilihan Tuhan, bukan hanya dipanggil tapi juga dipilih. Memaknainya yang paling sulit dan menghidupinya adalah bagaimana selalu hidup di dalam kesetiaan sebagai umat pilihan. Jadi bukan asal dipanggil dan dipilih, tapi ketika dipanggil, dipilih memang betul-betul memelihara kesetiaan. Di situ yang betul-betul sulit dipahami oleh bangsa itu. Bahkan kalau kita lihat di pasal 36 ayat 27, firman Tuhan itu dibakar oleh seorang pemimpin. Nah, kecenderungan juga kalau kita baca di pasal 37 ayat 2, bahkan kecenderungan hampir tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sesuatu yang jarang sekali kedengaran, bahkan tidak begitu suka untuk didengarkan. Saudara-saudara, kita akan mempergumulkan apa yang akan dihasilkan oleh satu persekutuan, oleh satu kebersamaan yang hampir tidak pernah disegarkan oleh firman Tuhan. Kita bisa merasakan bagaimana persekutuan kita, kebersamaan kita, kalau keseharian kita hanya diisi oleh kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak pernah membangun kehidupan rohani kita. Bahkan mata kita, mata kita, telinga kita, perasaan kita, setiap hari diisi oleh hal-hal yang tidak pernah membangun kerohanian kita. Bahkan kita sadar atau tidak sadar sangat menikmati itu. Ya, bahkan menikmati itu dari pagi sampai malam. Bahkan kita seakan-akan tidak bisa lepas daripada itu. Coba lihat saudara-saudara ya, saya juga sangat hati-hati dengan kalau kita bisa lebih telisik dengan pandemi ini ya. Coba lihat saudara-saudara, anak-anak kita yang begitu asik sekarang dengan stay at home itu ya. Dia begitu asik dengan dengan laptopnya, dengan semua media sosialnya. Nah, kemudian ketika pandemi ini sudah hampir 1 tahun, kemudian kita ajak anak-anak ini untuk kembali berinteraksi dengan sesamanya remaja. Apa yang terjadi? Survei membuktikan dia akan ambil tempat duduk, dia duduk sendiri dengan media sosialnya, dengan HP-nya, tanpa dia pernah melihat bahwa ada orang-orang di sekitarnya yang sebenarnya perlu untuk dia sapa dan perlu untuk dia dengar. Ini begitu luar biasa saudara-saudara di dalam pandemi yang kita rasakan ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sampai sejauh mana? Mari kita lihat ya. Di tengah-tengah kehidupan yang begitu sulit, bahkan hampir tidak bisa dimengerti, kemudian ada suara-suara sumbang. Ini persoalannya di sini. Suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa sebenarnya pembuangan ini, keadaan ini tidak akan begitu lama. Cukup 2 tahun. Cukup 2 tahun. Nah, kemudian ada orang yang begitu percaya dengan itu. Ya,
Ya mungkin Yeremia kalah. Kalau Yeremia katakan memang kita harus lama, kita harus 70 tahun dulu, oleh karena itu tolong pelihara kesabaranmu dan tolong bangun kesetiaanmu, itu cukup sulit diterima. Ketika ada nada sumbang mengatakan bahwa pembuangan ini tidak lama, dan ini bukan karena dosa kita, ini hanya sesuatu proses yang harus kita lalui bersama-sama. Mana yang akan dipilih? Nada-nada sumbang itu, suara-suara kepalsuan itu sampai saat ini akan kedengaran saudara-saudara, akan kedengaran dan semakin deras. Nah, apa yang membuat kita orang-orang gereja, apa yang membuat kita orang-orang yang percaya bisa bertahan sampai detik ini? Oleh karena itu saya percaya setiap pribadi kita bisa menjawab ini, apa yang membuat kita bisa bertahan sampai detik ini? Memang secara mikro hampir tidak ada masalah, masih ada semangat untuk nilai jual. Ya, kemampuan membeli di tingkat masyarakat memang masih ada, walaupun berkurang secara mikro. Tapi secara makro, pandemi ini sudah menghancurkan. Coba kita lihat ya, kalau investasi tidak berjalan, kemudian apa yang menjadi seharusnya bergeser tidak mampu lagi bergeser. Stagnan semua. Saya melihat di situ juga. Memang secara mikro pandemi ini hampir tidak ada masalah. Tapi secara makro ini menggilas kita semua. Bahkan sampai kehidupan kerohanian kita. Ada begitu banyak orang yang menikmati ibadah ini dengan ibadah online. Saya tidak tahu bagaimana ini ke depan. Ya. Ketika orang tua, ketika lansia mendesak, tolong perbolehkan kami untuk ibadah. Kemudian orang muda begitu asik dengan ibadah online dan hampir kehilangan apa yang pernah ada dan yang dia miliki. Saya melihat ini saudara-saudara, bahkan dari mulai anak-anak sampai lansia. Oleh karena itu saudara-saudara, anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang tidak akan pernah berhenti dan selalu harus kreatif di tengah-tengah pandemi ini. Saya melihat pas ayat 7 ini adalah sesuatu yang sulit, bahkan sesuatu yang cukup menantang kita. Usahakanlah kesejahteraan kotamu, kemana kamu aku buang. Bagaimana kita mau mensejahterakan apa yang terjadi di sekitar kita ini, kalau kita tidak selesai dengan diri kita? Gak mungkin itu. Kalau seorang anak Tuhan belum selesai dengan dirinya, bagaimana dia mampu menyelesaikan apa yang ada di sekitarnya? Tidak mungkin itu. Ini tugas daripada Yeremia yang harus dia suarakan di sini. Saudara-saudara, saya mau katakan pagi ini kepada kita, jangan menganggap Tuhan tidak memberkati kita kalau usaha kita tidak selalu berhasil. Banyak orang yang tidak mampu bersyukur karena selalu berorientasi dengan hasil, tapi tidak mampu dengan orientasi proses itu. Tidak semua yang mampu harus jatuh bangun dengan proses itu, tapi dia mau dengan hasil. Saya melihat bahkan di pandemi yang kita rasakan ini, kita harus serius dengan prosesnya itu. Bahkan dalam keadaan yang sulit, kita melihat Tuhan bekerja di situ. Orang-orang yang seperti itu akan mampu mensyukuri kehidupan ini, walaupun dia melihat banyak yang begitu sulit yang harus dialami dalam kehidupan ini. Secara cita-cita saudara-saudara, bahkan dengan suara bangsa ini, negara ini mau hadir untuk menjamin kesejahteraannya. Nah sekarang kan persoalannya gereja kita ada di negara ini. Kita bercita-cita gereja yang bagaimana. Tapi ternyata gereja kan masih di dunia ini. Gereja harus menantang, gereja harus berhadapan, berinteraksi dengan sesuatu yang tidak gereja. Misalnya seperti itu. Gereja itu bukan gedungnya, tapi kita. Nah, kemudian kalau ayat ini mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kotamu kemana aku buang, ini kan bicara mengenai kita. Kemana kamu pergi, usahakanlah kesejahteraan di mana kamu hadir. Kemudian ikutlah kita membawa kesejahteraan itu. Itu bagaimana gitu? Di tengah-tengah keluarga juga belum selesai, gimana mau membawa kesejahteraan? Bahkan kalau saya melihat saudara-saudara, tantangan ini pertama di tengah-tengah gereja ya. Kalau gereja masih asik dengan dirinya, masih sibuk dengan administrasinya, pembukuannya, kemudian berputar-putar di dalam, gimana mau menciptakan kesejahteraan? Nah, saudara-saudara yang paling hebat ya, yang paling hebat dalam situasi sulit yang kita hadapi sekarang, gimana mau bawa kesejahteraan? Belum lagi yang saya katakan tadi, suara-suara yang lain yang lebih begitu deras, bahkan mengatakan bahwa sesuatu ini akan selesai ya dengan semua info-info yang seakan-akan itu begitu memperkuat kita, vaksin yang akan datang bulan 12, ya. Nah kemudian
ini melepas orang euforia bahwa kita akan kembali normal dan segala sesuatu yang membuat seakan-akan ini akan berakhir, padahal belum tentu juga gitu kan. Nah, keadaan ini juga saudara-saudara membuat kita semakin membingungkan. Nah, kemudian tambah lagi suara-suara kepalsuan. Negara yang tidak bisa memastikan, kemudian gereja juga, anak-anak Tuhan juga, orang-orang percaya juga tidak mampu memberikan suara-suara yang pasti, dan kemudian lebih banyak suara-suara kepalsuan. Kemudian semakin jauh dari apa yang kita katakan benar. Bahkan di tengah-tengah peribadahan juga. Saudara-saudara, saya pikir saudara setuju bahwa sesuatu yang palsu, atau kita katakan KW ya, akan berusaha mendekat kepada yang dikatakan ori. Ya, KW, dia akan berusaha mendekat kepada apa yang dikatakan dengan ori, original, keaslian. Nah, kemudian kita seperti anak-anak Tuhan, bagaimana untuk mengenal bahwa sesuatu itu yang palsu ya? Sebaiknya kita tetap menjadi orang yang ori, untuk bisa mengenal mana yang palsu. Tekanan yang meningkat, kebingungan yang berhubungan dengan waktu di mana kita hidup. Saat ini kita berkembang dengan pilihan-pilihan, bahkan juga alternatif-alternatif tersedia. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, bahkan di tengah-tengah gereja juga terjadi proses itu. Proses memilih, ada pilihan-pilihan, bahkan di tengah-tengah ibadah juga, di tengah-tengah persekutuan yang semakin ribet. Coba lihat saudara-saudara ya. Ada orang yang membuat gereja ini seperti pacarnya gitu. Ada pernah buku yang mungkin Anda pernah baca ya, Stop Dating the Church itu. Ada orang yang membuat gereja ini seperti teman kencannya gitu. Kalau dia nggak suka, dia pergi gitu ke gereja lain, seperti teman kencan gitu. Nah, kemudian dia katakan, saya nggak bertumbuh di HKBP. Maaf saudara-saudara ya, maaf. Sama seperti seorang ibu, saya pernah katakan ya. Dia tanam bunga di pot, kemudian 2 minggu dia pindahkan potnya, mungkin bertumbuh, nggak pernah. Jadi banyak orang percaya sekarang, orang gereja yang kerjanya, maaf ya, seperti melompat terus, melompat dari, dia pikir gereja seperti pacarnya gitu. Nah, kemudian dia katakan, saya nggak bertumbuh di sini. Persoalan bertumbuh adalah persoalan kita dengan secara vertikal. Nah, kemudian buah daripada itu secara ini. Jadi ada orang yang mampu hanya memelihara persekutuannya dengan Allah, luar biasa, tidak mau diganggu. Jam doanya, saat teduhnya, pembacaan firman. Tapi nggak pernah berpikir bagaimana persekutuannya dengan orang lain. Mau beres, mau tidak beres, dia nggak mau. Mau menyakiti, dia nggak berpikir seperti itu. Dia nggak pernah berpikir bahwa kalimatnya itu menyakiti orang lain. Kan itu luar biasa. Tapi dia katakan, saya orang yang paling rohani dan segala macam. Saudara-saudara, kesejahteraan apa yang mau bisa dibawa oleh orang seperti ini? Bahkan di tengah-tengah keluarga, hampir tidak bermanfaat. Hampir tidak memberikan andil. Apa bentuk kesejahteraan yang bisa diterbitkan oleh pribadi seperti ini? Saya katakan tadi kepada kita, seseorang yang belum selesai dengan masalahnya, tidak akan mampu menyelesaikan persoalan orang lain. Tidak akan bisa. Sekarang ditantang gereja kita untuk mewarnai kesejahteraan itu. Coba kita lihat saudara-saudara, seperti daftar checklist ya, pilihan. Kita mau Katolik, Injili, karismatik, umum, tradisional, satu budaya. Nah, kemudian sekarang anak-anak muda kita, maaf ya anak-anak muda, begitu senang dengan ibadah yang berorientasi pada pengunjung. Ini baru awal. Ibadah yang memanjakan mata, telinga, dan perasaan. Ini baru awal. Ada begitu banyak kebaktian kebangunan rohani yang melemparkan brosur-brosur dengan penceramah-penceramah yang necis, yang memanjakan mata, telinga, bahkan juga sound system. Apakah itu ibadah saudara-saudara? Kalau mata saya bisa dimanjakan, pendengaran saya bisa dimanjakan, perasaan saya yang naik turun itu bisa dimanjakan, apakah itu ibadah? Kalau toh kita tidak mampu untuk mensejahterakan? Persis seperti makanan ringan yang ada di Indomaret. Hanya snack. Hanya bisa mengenyangkan sementara. Ya, kalau kita ke Indomaret atau ke ini banyak soal ini ya. Di situ kalau kita lihat etalase makanan snack-snack ringan, banyak sekarang hidup kerohanian orang itu seperti makanan ringan. Yang hanya bisa dipuaskan ininya dan ininya. Tapi nggak pernah berpikir bagaimana kalau saya puas saya juga bisa memuaskan orang lain. Kan begitu.
Tidak pernah berpikir untuk apa dan kepada siapa akan saya serahkan diri kita. Bahkan juga ibadah-ibadah yang memang betul-betul sudah terbuka dengan ibadah-ibadah yang berbau bisnis. Dan ini sudah terang-terangan saudara-saudara. Kenapa banyak sekte-sekte yang tidak mau membangun gereja dan begitu puas untuk tetap di hotel? Karena persembahan dibagi tiga. Sepertiga untuk entertain sejati, sepertiga untuk pendeta, dan sepertiga untuk pemilik bangunan. Bisnis rohani yang betul-betul sekarang luar biasa. Hanya tinggal daftar checklist, klik, buka semua. Saya berani katakan, makanan ringan, snack. Bukan HKIP yang bawa kita ke surga, bukan. Tapi persekutuan kita. Kalau gereja dipanggil dengan koinonianya, persekutuannya, dengan kesaksiannya, dengan diakonianya, tolong diseimbangkan ini. Persoalannya di tengah-tengah pandemi ini ada yang hilang saudara-saudara. Persekutuan kita kalau kita tidak hati-hati. Oke diakonanya nggak ada masalah. Oke kesaksiannya tidak ada masalah. Tapi persekutuannya bagaimana? Semakin hilang saudara-saudara. Jadi kita harus betul-betul sembuhkan ini. Kita harus perbaiki ini. Komunikasi antar keluarga juga semakin. Ya. Saya juga selalu bergulung. Saudara-saudara, coba kita lihat ya. Saya nggak tahu ini. Kalau yang dulunya kemarin ada pesta ya, salam COVID katanya. Apa ini saya bilang? Kok ada salam COVID gitu? Wah ini sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, nggak apa-apa. Kalaupun ini ibadah online akan dilihat nggak ada masalah sama saya. Saya mau katakan itu, kalau kita tidak hati-hati, pandemi ini akan semakin memperjarang jarak kita. Supaya kita hati-hati. Apa yang pernah begitu indah, apa yang begitu kita nikmati, sekarang itu hilang pelan-pelan. Gimana mengembalikan ini saudara-saudara? Bisa sadar kalau saat ini Allah bicara sama kita, bagaimana mampu menjadi berkat saudara-saudara. Tadi Bapak Sintua juga sudah mengingatkan kita dengan epistel itu, dan kita sudah gumuli di tengah-tengah ibadah malam kita kemarin. Enggak ada masalah saudara-saudara dengan berkat-berkat Tuhan, enggak ada masalah. Allah tidak pernah larang kita kalau kita mempunyai, enggak ada masalah. Tapi ketika pemahaman kita akan apa yang kita miliki itu salah, itu yang enggak benar. Ingat saudara-saudara ya, kita datang telanjang, kita pulang telanjang. Hanya 1 kali 2. Oleh karena itu, jangan pernah apa yang pernah kita miliki itu, pribadi yang benar, pribadi yang menyapa, pribadi yang betul-betul disenangi orang lain, kemudian itu pelan-pelan hilang karena sesuatu yang berikut melekat kepada kita. Apapun itu, ya, harta, materi, duit, apapun itu yang datang kemudian, jangan pernah merusak pribadi kita. Kalau menjadi pribadi yang rendah hati, tetaplah rendah hati, kalaupun kita sekarang punya lebih daripada orang lain. Ini kan mengerikan saudara-saudara. Sudah kita nggak mampu bantu orang lain, kita membicarakan orang lain. Nggak benar itu. Minimal kalau kita nggak bisa bantu orang lain, kita berdiam diri. Terkadang sadar atau tidak sadar, kita menyakiti orang lain dengan perhatian kita, dengan pembicaraan kita. Kita nggak sadar itu tertangkap saudara-saudara. Kan di situ persoalannya. Saya melihat renungan ayat 7 ini, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Kemana kamu aku buang? Tidak pernah Tuhan itu meminta kita, kau harus ditempatkan sini enggak. Saya juga begitu merasakan sebagai pendeta ini. Tidak pernah saya milih-milih tempat. Sampai sekarang. Kamu ditempatkan, oke gitu. Kesejahteraan kemana Tuhan pakai kamu. Nah kalau dalam dunia kerja kita, di mana kita sekarang bekerja, di situ kita harus jadi berkat. Bukan harus bicara besar, tapi hal-hal yang terkecil, tapi orang bisa menikmati kehadiran kita. Kan itu yang luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan. Bahkan kehadiran Yesus 3 tahun maksimal, 33 tahun Yesus disalibkan. 3 tahun, apa yang terjadi dalam irama interaksi Yesus. Ketika dia ketemu dengan wanita Samaria, apa dia katakan? Aku juga tidak akan menghukum kamu, tapi tolong tinggalkan dosamu. Jangan ulangi lagi itu. Dia mengembalikan harga diri Nikodemus, Sakeus dan lain sebagainya. Ketika Yesus datang, selalu ada hal-hal yang baru.
Itu yang harus dipahami gereja, bahkan kita sebagai orang-orang gereja. Ketika kita hadir dimanapun kita, memang ada yang boleh dirasakan oleh orang lain. Ada yang merasakan itu. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Bentuk kesejahteraan itu yang Dia mau untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini tantangan kita Bapak Ibu dan juga para pemuda. Ini tantangan kita. Marilah kita mulai daripada hal-hal yang kecil, tapi itu begitu kuat. Dan ada semangat di situ yang mampu menyemangati orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga pada pagi hari ini untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Satu hal yang tetap akan kami syukuri adalah penyertaan-Mu Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami. Sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan dan bukan apa yang kami inginkan. Kami tahu Tuhan bahwa hidup ini adalah kesementaraan. Biarlah kami menjadi pribadi yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kebersamaan kami dengan orang lain. Keterpanggilan kami untuk mensejahterakan kehadiran kami Tuhan, itu yang akan menjadi tanggung jawab kami sampai detik ini Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami. Sehingga kami boleh berbuah dalam kehidupan kami ini. Dan buah itu boleh dinikmati oleh orang lain, bukan hanya kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga di tengah-tengah pandemi ini, dengan semua keterbatasannya, biarlah kami boleh Tuhan kreatif sebagai jemaat, sebagai pelayan, untuk melihat peluang-peluang pelayanan, sehingga kehadiran gereja tetap akan boleh dirasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin.